Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah Hukum Bisnis. Oke, materi hari ini yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, mampu memahami dasar hukum kepailitan dan PKPU, mampu menjelaskan perbedaan kepailitan dan PKPU, mampu menjelaskan mekanisme kepailitan dan PKPU, mampu menjelaskan pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit, mampu mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Pada zaman sekarang, para pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan seringkali melakukan perjanjian utang piutang dengan pihak lain demi keberlangsungan usahanya. Atas perjanjian ini, tidak jarang pihak yang berutang atau debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya. Alternatif solusi yang ada yaitu melalui kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan PKPU dapat dipilih karena keduanya merupakan upaya untuk menyelesaikan hak dan kewajiban kreditur dan debitur dengan efisien, efektif, dan adil secara proporsional. Bagi debitur, kepailitan dan PKPU merupakan tanda itikat baik sehingga diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya dengan memperhatikan kemampuannya. Bagi kreditur dalam PKPU, hak-hak kreditur lebih terjamin karena dapat terhindar dari perebutan harta atau aset debitur. Khususnya bagi para kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus, hal ini mengingat bahwa prinsip dari PKPU adalah membagi utang-utang debitur secara proporsional. Oleh karena itu, kepailitan dan PKPU perlu diatur dalam rangka untuk menghindari perebutan harta debitur apabila pada waktu yang sama terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya ke debitur. Kemudian menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur, dan menghindari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh kreditur ataupun debitur. Pada materi ini kita akan mempelajari konsep dasar, kemudian dasar hukum, perbedaan kepailitan dan PKPU, mekanisme kepailitan dan PKPU, pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit, dan juga tinjauan kasus. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan merupakan sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pailit merupakan suatu usaha bersama dalam rangka mendapatkan pembayaran bagi seluruh kreditur secara adil dan tertib, tidak berebutan. Pailit berbeda dengan bangkrut. Pada perusahaan yang mengalami pailit, kondisi keuangan perusahaan belum tentu buruk. Bisa saja perusahaan tersebut masih sehat keuangannya dan masih beroperasi secara normal. Hanya saja terdapat hutang yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar oleh perusahaan. Lain halnya dengan bangkrut. Bangkrut biasanya terjadi pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang sudah tidak sehat, sehingga tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasional perusahaan. Di sisi lain, penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU, yaitu penyelesaian utang piutang dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi
tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Dengan kata lain, PKPU merupakan waktu dan upaya yang diberikan undang-undang kepada debitur untuk merestrukturisasi utangnya kepada para krediturnya. Harapan dari PKPU yaitu tercapainya perdamaian antara kreditur dan debitur. Debitur akan memberikan proposal penawaran. Penawaran ini berkaitan dengan jangka waktu pembayaran dan dapat berupa permohonan diskon atau keringanan atas utang-utang yang dimiliki debitur pada kreditur. Berikut adalah penjelasan beberapa istilah dasar yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Debitur, orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dengan kata lain, debitur adalah pihak yang memiliki utang maupun pihak yang terutang kepada pihak lain. Kemudian debitor pailit, debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berikutnya kreditor, yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dengan kata lain, kreditur adalah pihak yang memiliki piutang ataupun pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kreditur terdiri dari kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek, dan lainnya yang berkedudukan lebih tinggi dari kreditur preferen kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan kreditor preferen itu kreditor yang hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa yang terdiri dari kreditor preferen khusus dan umum. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk sebagai kreditor separatis maupun preferen sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditur lainnya, sering disebut sebagai kreditur biasa. Sedangkan kurator merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang tersebut. Kurator ditunjuk berdasarkan putusan pailit. Kemudian utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang dapat ditagih dalam pengadilan. Sedangkan hakim pengawas yaitu hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam keputusan pailit atau putusan PKPU. Perkembangan ekonomi dan globalisasi telah menimbulkan banyak permasalahan tentang penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya suatu produk hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut demi tercapainya pembangunan perekonomian nasional. Adapun undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum kepailitan dan PKPU, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diterbitkan dengan didasarkan pada beberapa asas. Asas keseimbangan, ada ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur maupun kreditur yang tidak jujur dan beretikat baik. Asas kelangsungan usaha, yaitu ada ketentuan yang memungkinkan debitur yang prospektif tetap berlangsung usahanya. Kemudian asas keadilan, di mana di sini ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kreditur A tidak bisa sewenang-wenang mengusahakan pembayaran piutangnya dengan tidak mempedulikan kredit lainnya. Berikutnya asas integrasi, di mana di sini sistem hukum formil dan material
merupakan salah satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Pada dasarnya, kepailitan dan PKPU tidaklah sama, meskipun keduanya merupakan alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang piutang melalui jalur pengadilan. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Kalau kita lihat dari aspek pelunasan atau pembayaran, di sini kepailitan yaitu bagaimana cara agar seluruh hutang dapat terbayarkan dengan menjual semua aset yang dimiliki debitur. Kemudian dilakukan secara serentak setelah semua aset berhasil dilikuidasi atau dieksekusi. Kemudian kalau kita lihat dari PKPU, maka di sini aset tidak ada yang dijual, usaha tetap berjalan, hanya melakukan restrukturisasi hutang. Kemudian bergantung pada proposal perdamaian PKPU, pembayaran kepada kreditur A dapat berbeda waktu pembayarannya dengan kreditur B. Berikutnya kalau kita lihat dari aspek pihak yang bertanggung jawab, mengurus dan membereskan, dari kepailitan yaitu kurator yang bertugas dalam hal pengurusan dan pemberesan. Sedangkan dari PKPU yaitu pengurus atau bertugas dalam hal pengurusan. Kalau kita lihat dari aspek kewenangan debitur, maka kepailitan di sini hilang kewenangannya dan sudah berpindah tangan atau dipegang oleh kurator. Sedangkan PKPU, di mana di sini debitur masih dapat melakukan pengurusan hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Sedangkan kalau kita lihat dari aspek putusan, kepailitan di sini selama 60 hari, sedangkan PKPU selama 20 hari. Kita lihat dari aspek jangka waktu penyelesaian, maka kepailitan di sini setelah diputuskan pailit di pengadilan niaga tidak ada batasan. Sedangkan PKPU, batas waktu PKPU atau pengajuan proposal perdamaian hanya 270 hari. Dan kalau kita lihat dari aspek upaya hukum, di mana kepailitan di sini atas putusan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Selain itu, atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke MA. Nah, sedangkan PKPU, atas putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berikut ini adalah proses dan jangka waktu pemeriksaan perkara kepailitan sesuai dengan informasi yang tercantum pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya. Contoh di sini kita ambil adalah yang terjadi di Kota Surabaya. Yang pertama, melakukan permohonan pailit. Kemudian staf niaga mencatat pendaftaran maksimal selama 2 hari. Nah, berikutnya Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim dan menetapkan tanggal hari pertama sidang. Nah, maksimal 3 hari sejak hari pertama. Kemudian surat panggilan ke debitur maksimal selama 7 hari sebelum sidang pertama. Berikutnya dilaksanakan sidang pertama maksimal 20 hari sejak hari pertama atau 25 hari berdasarkan usulan debitur. Nah, berikutnya putusan maksimal 60 hari sejak hari permohonan pailit. Berikutnya pengadilan mengirimkan keputusan kepada debitur, kurator, hakim pengawas, dan penggugat. Apabila di sini terjadi keberatan, maka di sini penggugat boleh melakukan keberatan dengan hasil keputusan. Kalau misalkan dia merasa keberatan, maka harus mengajukan kasasi. Sedangkan yang tidak melakukan keberatan berarti dianggap selesai. Nah, ini merupakan alur mekanisme permohonan pailit pada pengadilan tingkat 1. Berikutnya, alur mekanisme kasasi atas putusan pailit di Mahkamah Agung. Pertama yang harus dilakukan yaitu pendaftaran kasasi dan memasukkan dokumen atau memori kasasi yang diperlukan. Kemudian staf niaga mencatat pendaftaran kasasi dan akan diproses selama 2 hari. Nah, berikutnya
Pendaftaran niaga mengirim surat pemberitahuan dan dokumentasi ke termohon kasasi. Akan berlangsung selama paling lama 7 hari. Nah, berikutnya termohon mengirim kontrak memori kasasi ke pengadilan. Nah, 2 hari kemudian pendaftaran niaga mengirim surat kontrak memori kasasi ke pemohon. Nah, berikutnya pendaftaran niaga mengirim surat permohonan dan semua dokumen kasasi ke MA. Diproses selama 2 hari, MA mempelajari permohonan kasasi dan tentukan majelis hakim. Nah, berikutnya proses pemeriksaan kasasi dan putusan kasasi maksimal 60 hari sejak hari pendaftaran kasasi. Dan akan diproses selama 3 hari. Di mana di sini MA mengirim putusan ke pendaftaran niaga, diproses selama 2 hari. Pendaftaran niaga mengirimkan putusan kepada para pihak kurator dan hakim pengawas. Apabila terjadi keberatan atas hasil keputusan, maka mengajukan peninjauan kembali. Kalau tidak ada keberatan dengan hasil keputusan, maka dianggap selesai. Berikutnya adalah alur mekanisme PK atas putusan pilot di Mahkamah Agung. Yang pertama, melakukan pendaftaran PK dan memasukkan dokumen terkait di pendaftaran niaga. Kemudian staf niaga akan mencatat pendaftaran PK. Diproses selama 2 hari, di mana di sini pendaftaran niaga mengirim pemberitahuan dan dokumen ke termohon PK. Kemudian proses selama 10 hari, di mana termohon mengirim kontrak memori untuk PK ke pendaftaran niaga. Kemudian diproses selama 12 hari, pendaftaran niaga mengirim kontra memori PK ke MA. Berikutnya MA akan menetapkan majelis hakim. Diproses selama 2 hari, kemudian majelis hakim mempelajari permohonan PK dan putusan PK. Diproses selama 2 hari, nah nantinya MA akan mengirimkan putusan ke PK kepada para pihak kurator dan hakim pengawas. Pengajuan permohonan pilot menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 disebutkan bahwa permohonan pilot dapat diajukan oleh debitur, 1 atau lebih kreditur, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitur adalah bank, Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM jika debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Menteri Keuangan jika debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan bahwa permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi atau asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pengadilan niaga yaitu pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus di bidang perniagaan. Adapun ciri-cirinya yaitu proses yang dilakukan sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara seperti majelis hakim, kemudian para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, putusan bersifat memaksa dan mengikat, orientasi pada fakta umum yaitu mencari pihak yang salah, persidangan bersifat terbuka walau waktu lebih cepat. Pengadilan niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang terjadi pada daerah hukumnya masing-masing, daerah tempat kedudukan hukum debitur. Berdasarkan pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tugas dan wewenang dari pengadilan niaga yaitu
Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pilot dan PKPU. Memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, seperti perkara di bidang hak kekayaan intelektual atau perkara desain industri, hak cipta, merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perkara dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 5 lokasi pengadilan niaga, diantaranya yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Ujung Pandang. Prosedur yang diterapkan di pengadilan niaga dapat lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, langsung dari kasasi ke MA, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali. Setelah debitur dijatuhi putusan pilot, maka debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus asetnya, baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pilot diumumkan. Hutang-hutang baru tidak dijamin oleh aset perusahaan. Guna melindungi kepentingan kreditur selama putusan pilot belum diumumkan, kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meletakkan sita jaminan baik terhadap seluruh maupun sebagian kekayaan debitur. Menunjuk kurator sementara. Putusan harus diumumkan di 2 surat kabar. Pada pengurusan harta pilot terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Hakim pengawas merupakan hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi kepengurusan dan pemberesan harta pilot. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli dalam rangka mendapatkan kejelasan tentang segala berkaitan dengan kepailitan. Atas semua putusan hakim pengawas, dalam waktu 5 hari setelah ketetapan dibuat dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan, kecuali putusan dalam hal tertentu. Kurator adalah pihak yang bertugas dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pilot. Penjelasan mengenai kurator dapat dijumpai di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 69 sampai dengan 78. Berikut beberapa penjelasan singkatnya. Saat melaksanakan tugasnya, kurator tidak harus mendapat persetujuan maupun penyampaian pemberitahuan ke debitur. Kurator juga diperkenankan untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka ingin meningkatkan nilai harta pilot debitur. Kurator bisa balai harta peninggalan maupun kurator lainnya. Pihak yang dapat menjadi kurator yaitu orang perseorangan berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pilot, dan terdaftar di kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan dapat mengabulkan usulan penggantian kurator, mengangkat kurator lain, dan mengangkat kurator tambahan, baik atas permohonan kurator sendiri maupun permohonan kurator lainnya jika ada usulan hakim pengawas, permintaan dari debitur pilot maupun usulan kreditur konkuren, atau harus ada dasar persetujuan rapat kreditur. Tanggung jawab kurator yaitu bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pilot. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pilot dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, panitia kreditur diatur dalam pasal 79 sampai dengan 84. Berikut adalah cuplikan penjelasan. Pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara yang terdiri dari 3 orang yang dipilih
dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberi nasihat kepada kurator. Jika pencocokan utang telah selesai, hakim pengawas wajib menawarkan ke kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Jika panitia kreditur membutuhkan data-data mengenai kepahilitan, maka kurator wajib memberikan semua keterangan yang diminta. Jika diperlukan, panitia kreditur bersama dengan kurator dapat mengadakan rapat untuk memperoleh nasihat bagi kurator. Oke, demikian tadi materi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week.